Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, berarti pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Setuju anak-anak ya? Oke. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yang akan dipimpin oleh Zami. Silakan Zami. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Anak sekalian, Bapak absen dulu untuk hadir hari ini. Ahmad Hadi hadir. Ahmad Faiz. Ahmad Rafiq Zazami. Hadir. Ahmad Dhani. Alifah Adelia. Alicia Nur. Andika Fabriansah. Hadir ya. Anggun. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini tentang operasi matrik, maka tujuan dari pembelajaran nanti adalah satu, menerapkan berbagai aturan operasi pada matrik, operasi penjumlahan dan pengurangan matrik, perkalian matrik dengan bilangan real, perkalian matrik dengan matrik. Menggunakan konsep determinan dan inverse matrik untuk menyelesaikan SPLDF dan SPLTF dalam bentuk permasalahan nyata yang terkait dengan matrik. Namun anak sekalian, sebelum kita menuju pada materi inti, perlu Bapak ingatkan kembali, mungkin anak-anak sekalian ada yang masih ingat tentang pelajaran sebelum hari ini. Ya, Anggun. Oke, sekarang Bapak akan coba kasih contoh ini, matrik A1346. Ini jenis matrik dan ordo berapakah ini? Nah, silakan Nisa. Oke, betul sekali. Tepuk tangan Bu anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian, nanti dalam materi Bapak pada pagi hari ini menggunakan media papan tulis, spidol, proyektor, LKPD, modul, dan PPT. Nanti Bapak akan membagi kalian dalam 5 kelompok yang nanti akan kalian didiskusikan soal yang akan Bapak berikan, kemudian dipresentasikan, dan di akhir pembelajaran nanti ada kesimpulan dan refleksi. Ya, anak-anak sekalian, manfaat kita matrik pada pagi hari ini kira-kira manfaatnya apa untuk kita? Paling tidak ada 5 manfaat kita mempelajari matrik. Yang pertama adalah matrik dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matematika. Misalkan dalam menemukan solusi masalah dalam materi persamaan linear. Oke anak-anak, Bapak akan memberikan kasus, contoh kasus yang nanti akan kita diskusikan bersama. Ini misalkan Ibnu dan Adi pergi ke kios Mama Fitri. Ibnu membeli 2 buah abon gulung dan 1 bungkus keripik keladi. Sementara itu Adi membeli 2 buah abon gulung dan 2 bungkus keripik keladi. Harga 1 buah abon gulung adalah 15.000 dan 1 bungkus keripik keladi adalah 20.000. Untuk menentukan berapa total uang yang mereka keluarkan,
kita bisa mencarinya dengan menggunakan operasi matrik. Oke, yuk kita pelajari lebih lanjut mengenai topik ini dan kita saksikan video berikut ini tentang materi matrik pada hari ini. Disimak dan diperhatikan. Dari video tadi, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ya, Indah. Apakah penjumlahan pengurangan dari dua matrik itu harus berorder yang sama? Ya, jawabannya memang harus sama persyaratannya. Karena apa? Karena nanti akan menghasilkan sebuah order yang sama pula. Selanjutnya kita bahas kasus yang Bapak tadi kita sampaikan di awal tadi. Dahulu kita harus membuat tabel dulu. Ada tabel jumlah barang, ada tabel harga barang. Tadi Ibnu membeli abon 2, Adi 2, Ripinya 1 dan 2. Maka dapat kita buat sebuah susunan matrik menjadi 2, 1, 2, 2. Setelah itu kita buat tabel harga barang. Abon gulung 15.000, keripik keladi 20.000. Maka dapat kita buat bentuk matriknya adalah 15.000 dan 20.000. Kemudian kita jika untuk mengetahui total yang dikeluarkan oleh Ibnu dan Adi untuk membayar abon gulung dan keripik keladi yang mereka beli, maka kita dapat mengalihkan matrik A dan matrik B. Ini kita kalikan. 2 kali 15.000, kemudian 1 kali 20.000, 2 kali 5.000, 2 kali 20.000. Maka hasilnya 50 dan 70.000. Jadi total yang dikeluarkan Ibnu adalah 50.000 dan Adi 70.000. Jadi totalnya berapa? Berarti 50 tambah 70.000 adalah 120.000. Itu adalah uang yang harus dikeluarkan mereka untuk membeli 2 buah abon gulung, 1 keripik, dan kemudian 2 abon gulung dan 2 keripik. Itu anak-anak ya, paham ya? Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang nanti akan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian nanti apabila ada yang masih belum paham, bisa bertanya kepada Bapak, nanti akan Bapak bimbing dan akan Bapak arahkan. Paham ya anak-anak ya? Ya. Sudah, nama-nama itu silahkan membuat kelompoknya masing-masing dan berdiskusi. Nanti Bapak akan memberikan soal yang akan kalian diskusikan. Silakan membuat kelompok. Sudah anak, waktu diskusi sudah berakhir. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusi dari kalian semua. Untuk soal pertama, diskusi pertama, ini saya tunjuk untuk kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang mewakili? Jam-jami ya. Oh ya, silakan maju untuk mewakili kelompoknya mempresentasikan soal yang pertama. Oke.
Dikalikan 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 6, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5. Dan baris selanjutnya 5 dikali 1. Nah, terima kasih. Pertukaran buat kira-kira dari jawaban nomor 1 ini menurut kalian sudah betul atau belum? Dari berbagai macam matriks ini yang hanya dapat dioperasikan hanya C kali D. AB kenapa tidak? Karena berurdo tidak sama, AC tidak sama, berurdo tidak sama. Tuh. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut pada soal yang kedua. Saya berikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan soal yang kedua. Siapa yang mewakili? Pak Marija, silakan. Dikurangi 6, 0 dikurangi 9, akan dikurangi negatif 7. Nah, itu kita hitung. Negatif 1 dikurangi 0, hasilnya negatif 1. 3 dikurangi 6, hasilnya negatif 3. 2 dikurangi negatif 0 dikurangi 9, hasilnya negatif 9. Karena dikurangi negatif 7, hasilnya 15. Karena negatif hasilnya positif. Setelah itu kita mencari C trabus. Trabus itu baris dijadikan kolom. Jadi negatif 1, negatif 3, terus negatif 9, negatif 15. Hasilnya jadi C trabus adalah negatif 1, negatif 3, negatif 9, 15. Dari presentasi kelompok 3 ini kira-kira sudah ada yang beda tidak? Anak-anak sekalian, diskusi ini kita akhiri sampai di sini. Kalian semua memang luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran pada pagi hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Penjumlahan sembarang matrik dengan matrik kita penjumlahan hasilnya matrik itu sendiri. Oke, itu sendiri betul sekali. Tepuk tangan buat Jami. Mungkin ada lagi yang bisa Anda sebutkan? Ya, Alifah silakan. Dalam operasi penjumlahan dua matriks berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Kita akhiri pelajaran pada pagi ini dengan refleksi. Kira-kira pelajaran pada pagi hari ini menyenangkan atau tidak? Kira-kira kita besok yang akan datang kita akan membahas tentang inverse dan determinan matrik. Nah, untuk itu kita siapkan kesehatan kita dan semangat kita harus kita terus kobarkan. Anak-anakku sekalian, untuk memperdalam materi ini silahkan Bapak beri tugas di LKPD-nya di halaman 6, di situ dikerjakan tugas dari Bapak dalam rangka pendalaman materi pada pagi hari ini. Oke, untuk materi yang kedatang tadi adalah inverse dan determinan. Terus kita semangat dalam belajar karena apa? Dalam proses belajar itu di situ semuanya setiap detiknya, setiap menitnya akan selalu bernilai ibadah bagi kita semua. Begitu anak-anak ya? Ya, Pak. Kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Jami silakan. Dimulai. Selesai. Terima
Terima kasih anak-anak sekalian. Sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.